kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Arnold akhirnya menyelesaikan urusannya di Amerika. Sebelum pulang, laki-laki itu ingin menghadiahi sesuatu untuk Caroline. Dia masih berusaha membuat Caroline mengingatnya, walaupun Arnold tak punya banyak waktu. Dengan membawa kotak yang dihias rapi layaknya kado spesial, Arnold menghampiri Caroline di tokonya. Tentu saja Caroline merasa heran, sedangkan ibunya tampak biasa saja, bahkan terkesan memberi jalan untuk Arnold mengungkapkan perasaannya. Caroline, ini buat kamu, tapi sebelumnya aku mau ajak kamu jalan sebentar. Kamu mau nggak? Tanya Arnold sembari menyodorkan hadiah yang sudah dia siapkan. Kening Caroline berkerut mendengar pertanyaan bernada ajakan yang Arnold lontarkan. Mamanya yang terlihat antusias sedikit mendorong tubuh Caroline dan mau tak mau membuat wanita itu menerima ajakan Arnold. Laki-laki yang tak lama lagi akan menyandang status duda itu pun tersenyum senang dan mengajak Caroline untuk pergi. Dia berjanji pada diri sendiri akan mengungkapkan perasaannya pada Caroline yang selama ini dia pendam sendiri. Mereka tidak pergi jauh, hanya berjalan santai di tepi jalan yang tak cukup ramai. Matahari yang mulai turun menemani Caroline dan Arnold yang sejak tadi saling diam. Carol, aku mau jujur sama kamu, kata Arnold setelah ragu-ragu untuk membuka obrolan. Ada apa? Tanya Caroline yang masih terlihat cuek. Sebenarnya aku udah punya perasaan sama kamu jauh sebelum aku menikah dengan Mazaya. Waktu itu kita masih sama-sama di kampus. Aku terlambat bilang kalau aku sebenarnya suka sama kamu dan kamu keduluan sama yang lain. Jelas Arnold. Caroline diam 1000 bahasa. Ia mencoba mencerna apa yang dimaksudkan Arnold dengan berkata demikian. Kita punya beberapa kenangan yang kamu lupakan. Mungkin dengan hadiah yang aku kasih tadi, kamu bisa berusaha ingat. Mazaya juga sudah jelaskan semuanya. Cuma aku minta kalau kamu bisa ingat aku dan mau terima perasaanku, tolong hubungi aku. Aku akan tetap nunggu jawaban kamu sambil menyelesaikan masalah perusahaan. Caroline sama sekali tidak mengerti apa yang Arnold maksud. Dia tidak ingat kenangan apa yang pernah Caroline ukir bersama Arnold. Kalau aku nggak ingat, gimana? Tanya Caroline kemudian. Arnold menundukkan kepala sejenak dan akhirnya kembali menatap Caroline dengan senyum mengembang. Kalau kamu nggak ingat, berarti itu emang takdir terbaik kita. Artinya Tuhan yang mengatur itu dan itulah takdir yang harus kita jalani. Aku akan tetap menemui kamu dan terus berharap menjadi jodoh kamu sampai aku yakin ada orang yang tepat yang mencintai kamu sama seperti aku mencintai kamu, jawab Arnold panjang lebar. Setelah pertemuan singkatnya dengan Arnold, Caroline harus mengucapkan selamat tinggal pada laki-laki itu. Dia membuka hadiah yang Arnold berikan sebelum mengungkapkan apa yang selama ini menjadi perasaannya. Mama Caroline pun turut penasaran dengan hadiah yang Arnold berikan untuk putrinya. Saat tangan Caroline berhasil menyingkirkan bungkus kado yang cantik itu dan memperlihatkan isinya, Mama Caroline hanya bisa melongo dan mengerutkan kening. Corong ini emang beda warna, tapi aku harap kamu bisa mengingatnya lewat foto-foto ini, ucap Mama Caroline yang dengan lantang membaca tulisan tangan Arnold. Mama apaan sih? Kepo banget, sahut Caroline tak terima dan kemudian menyembunyikan kado miliknya. Enggak kok, cuma ngintip dikit aja, balas sang ibu yang kemudian melarikan diri meski hatinya masih sangat penasaran.
Caroline menyimpan hadiahnya dan saat malam tiba, dia kembali membuka itu. Beberapa lembar foto hasil masakan yang menurutnya cukup aneh, tapi itu juga terasa tidak asing. Entah apa tujuan Arnold mengirimkan hadiah itu, Caroline masih belum bisa menerka-nerka. 6 bulan telah berlalu semenjak pertemuan terakhir Arnold dan Caroline di Amerika. Selama itu pula Arnold hanya bisa menunggu karena Caroline tak jua memberinya kabar. Apa Carol benar-benar gak ingat aku ya? Ini sudah 6 bulan dan dia masih saja belum hubungi aku. Gumam Arnold sembari menatap nanar pada kalender duduk di mejanya. Sementara itu di kamarnya, Caroline baru akan tidur dan mengamati kotak hadiah pemberian Arnold yang masih disimpannya. Apa kamu masih menungguku, bandit? Aku udah ingat sekarang, tapi aku gak mau dicap sebagai alasan perceraianmu dengan Mazaya. Lagi pula saat itu aku sudah bersalah karena mencintai suami orang. Batin Caroline sebelum menyimpan kembali kotak hadiah pemberian Arnold. Wanita itu menghembuskan nafas dengan kasar. Apakah aku harus mulai membuka hati untuk pria lain atau membiarkanmu mencariku kembali? Arnold sudah menunggu selama 6 bulan, tapi Caroline tak jua memberinya kepastian. Arnold pikir Caroline tidak mengingatnya lagi, meskipun dia sudah memberikan corong sebagai usaha agar wanita itu mengingatnya. Perusahaan Arnold kini juga telah stabil dan kesehatan sang kakek juga sudah mulai membaik. Sudah saatnya laki-laki tampan dengan status duda itu menemui gadis impiannya, Caroline. Tuan, apa Anda akan ke Amerika dalam waktu dekat? Tanya Dion yang saat ini tengah menemani Arnold bekerja lembur. Asisten Arnold itu tentu tahu bahwa bosnya tengah mengurus visa ke Amerika. Hal itu membuat Dion curiga jika Arnold akan menemui Caroline di sana. Kamu asisten paling kepo sepertinya. Memangnya salah kalau aku usaha biar bisa menikah lagi? Mazaya aja udah mau nikah juga. Masa hubungan aku sama Caroline gak ada kemajuan sama sekali? Gerutu mantan suami Mazaya itu. Dion sedikit memundurkan tubuh menjauh dari Arnold yang mungkin saja akan terbawa emosi. Maaf tuan, ucapnya yang disertai helaan nafas panjang, padahal Dion hanya bertanya untuk basa-basi, tapi sepertinya Arnold terlalu sensitif. Kosongkan jadwalku seminggu ke depan, setelah ini aku mau ada urusan pribadi, tugas kamu awasi perusahaan ya, perintah Arnold yang tak akan mungkin bisa dibantah oleh sang asisten. Baik tuan, jawab Dion sembari menundukkan kepala. Arnold melirik asistennya itu dan mulai mencari gara-gara. Kamu lagi cosplay jadi robot? Sontak saja hal itu membuat kening Dion berkerut. Namun untuk membantah perkataan Arnold, laki-laki itu tak punya nyali tinggi. Robot ini punya informasi penting soal Nona Caroline, ucap Dion yang kemudian membereskan berkasnya dan membungkuk sebelum akhirnya berbalik badan. Rasakan tuan, memangnya enak kalau dibikin penasaran terus begini. Informasi penting apa Yon? Teriak Arnold karena saat ini asistennya itu sudah mencapai pintu tanpa menjelaskan apa-apa padanya. Dasar asisten sial, gumamnya dengan tangan terkepal menahan kesal yang tak bisa diluapkan. Arnold akhirnya telah tiba di Amerika. Dia melihat toko milik Caroline yang telah berkembang lebih baik. Diam-diam dia sendiri ikut mempromosikan gerai pakaian khas milik gadis pujaannya itu. Dengan perasaan yang sedikit gugup, Arnold menemui Caroline di tokonya. Dia berharap setelah memberi waktu yang cukup lama itu, Caroline akan kembali mengingat masa-masa di saat dia bertransmigrasi ke dalam tubuh Mazaya dan berpura-pura menjadi istrinya.
Begitu pintu terbuka, Arnold mengedarkan pandangan mencari sosok Caroline yang sudah sangat dia rindukan. Sayangnya, wanita itu tak ada di sana. Namun, rasa kecewa Arnold tak terlalu besar karena Mama Caroline muncul menemuinya. Pak Arnold, sapa Mama Caroline dengan wajah sumringah yang terlihat ramah. Arnold menunduk hormat, kemudian menyalami ibu dari wanita yang dicintainya itu. Apa kabar, Tante? Mama Caroline mengajak Arnold untuk duduk dan mengobrol bersama. Wanita itu tampak antusias menyambut laki-laki yang memenuhi kriteria menantu idamannya. Apalagi sekarang Arnold sudah resmi menyandang status duda rasa perjaka. Di saat keduanya asik mengobrol, Caroline muncul membawa beberapa makanan yang ternyata hasil dari kreasi masakannya sendiri. Dia cukup terkejut waktu melihat kehadiran Arnold yang dia pikir sudah menyerah dan melupakannya. Dia datang. Untuk apa? Apa dia masih mengharapkanku? Batin Caroline yang kian merasakan debaran di dadanya semakin kencang. Caroline sudah mengingat semuanya, ingatan tentang Arnold, juga semua kenangan saat menjadi Mazaya. Semuanya telah kembali. Namun untuk mengakui semuanya, dia masih punya harga diri untuk tidak mengakui perasaannya pada suami orang. Sayang, kamu masak apa? Pak Arnold sudah menunggu kamu dari tadi. Untuk apa? Ada keperluan apa? Tanya Caroline dengan kening berkerut. Aku mau lamar kerja part-time di sini. Apa boleh?